warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakitri Dea Rivera, NIM 210306039 dari Program Studi Peternakan kelas PTNC, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan dua langkah. Yang pertama, menelan bahan mentah, kemudian yang kedua, mengeluarkan kembali makanan yang setengah dicerna dari perutnya, kemudian dikunyahnya kembali di mulut. Adapun contoh hewan ruminansia adalah yang pertama, sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika dari Capra sp atau kambing. Yang pertama ada Kingdom. Kingdom Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Ariodactyla, famili Bovidae, genus Capra, dan spesies Capra sp. Organ-organ pada traktus digestivus. Yang pertama ada cavum oris atau rongga mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya, seperti dentis atau gigi tersusun dari incisivus atau gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi geraham depan atau premolar dan gigi geraham belakang atau molar yang berguna untuk mengunyah makanan. Kemudian ada diasterifa, bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Lidah berguna untuk menggerut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada kambing yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua ada faring, pangkal dari kerongkongan. Kemudian ada esofagus, lanjutan dari faring masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen, berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Kemudian ada ventriculus atau lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut buku-buku. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Kemudian ada intestinum tenio, dinding yang licin. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan, absorpsi, dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum. Bentuknya melingkar seperti huruf U, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Kemudian ada jejunum, lanjutan dari duodenum, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen, terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen bersifat lipofilik. Kemudian ada ileum yang bermuara di cecum, berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Kemudian ada intestinum crassum atau usus besar, yang berfungsi digunakan untuk proses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Dan kemudian ada rektum. Rektum bagian akhir dari usus besar. Bagian ini feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Dan yang terakhir ada anus, atau sisa tempat makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenio. Yang pertama ada rumen. Rumen berbentuk seperti handuk yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara yang telah ditelan. Kemudian ada retikulum. Retikulum ini berbentuk jala yang berfungsi sebagai tempat penambahan enzim sehingga makanan berubah menjadi bolus atau gumpalan-gumpalan kasar. Kemudian ada omasum.
yang berbentuk seperti buku. Berfungsi sebagai tempat membantu makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim, serta berfungsi dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung dalam hijauan pakan ternak. Kemudian ada abomasum. Abomasum berfungsi dalam terjadinya proses fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Dan yang terakhir ada intestinum tenuum yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di lambung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan dirubah menjadi energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan pada hewan ruminansia. Pertama, rumput masuk melalui cavum oris atau mulut dan terjadi pencernaan secara mekanik di mulut dengan bantuan dentis atau gigi. Dan di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar saliva yang mencerna karbohidrat. Kemudian makanan masuk ke esofagus untuk disalurkan ke lambung, yaitu rumen. Dari esofagus, makanan menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Dan di sini terjadi pengabsorpsian VFA dan mencampur pakan yang masuk. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang kasar atau bolus. Pada saat sapi istirahat, pakan berada di dalam rumen, dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut atau namanya disebut dengan proses regurgitas. Kemudian ada untuk dimamah 2 kali atau dikunyah kembali, yaitu namanya proses remastikasi. Kemudian bolus ditelan kembali, yaitu namanya proses redeglutasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan ditelan kembali menuju retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Setelah itu, makanan dilanjutkan ke omasum. Yang oranye sini. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia. Di omasum, pakan akan terjadi penyerapan air yang terdapat dalam hijauan pakan. Setelah itu, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum, dan abomasum ini akan mengatur arus digesta dari abomasum menuju duodenum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus atau intestinum tenuum, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum akan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh bantuan pankreas, lalu ke jejunum. Dan yang terakhir adalah ileum. Ileum berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh jejunum melalui jaringan fili-fili usus halus pada hewan ruminansia panjangnya kurang lebih 40 meter. Lalu setelah dari intestinum tenuum, pakan akan melewati cecum atau ceca. Cecum atau ceca berfungsi sebagai tempat pencernaan fermentasi oleh mikroba. Lalu ke kolon. Lalu ke rektum. Rektum sebagai tempat penyimpanan sementara kotoran hewan ruminansia, dan kotoran akan dikeluarkan ke anus. Mikroba yang terdapat dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Yang pertama ada bakteri selulotik. Bakteri selulotik menghasilkan enzim selulose dari hidrolisis glukosa. Dapat menghidrolisis hemiselulosa. Beberapa contoh bakteri selulotik adalah Bacteroides succinogenes.
Yang kedua ada bakteri hemiselulotik atau hemiselulosa, merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, antaranya Bacteroides ruminicola. Yang ketiga ada bakteri proteolitik, merupakan jenis bakteri yang menghasilkan enzim proteasa yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain Bacteroides amycelupillus. Yang keempat ada bakteri metanogenik, merupakan bakteri pembentuk gas metan. Contoh bakteri ini antara lain Metanon bacterium, ruminantium. Yang kelima ada bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedikit gula, sementara itu beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh, dan sebagian lagi dapat menetralisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik antara lain Anaerofibro lipolitica. Yang keenam ada bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun pati adalah Propionibacterium. Yang ketujuh ada bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri pemakan polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Yang kedelapan ada bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik adalah Streptococcus sp. Yang kesembilan ada protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Chiliata, meskipun flagellata juga banyak dijumpai. Chiliata merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Chiliata rumen dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, yang kedua ada ordo Trichostomatida, dan yang terakhir ada ordo Entodiniomorphida. Yang ke-10 ada fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan dengan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain jamur Phyllomicotes. Thanks for watching.